Nah, kemudian dua ada Putri Kembang Dadar, seorang putri cantik katanya. Namanya juga banyak, ada yang memanggilnya Putri Bunga Melur, nama Islamnya Siti Soleha. Jadi kita mendatangi salah satu tempat makam sejarah juga yang di era Kerajaan Demang Lebar Daun ya, Kerajaan Bukit Seguntang. Jadi ini makam bersejarah juga, lumayan bagus guys. Di sini pengelolaannya juga, penataan tempatnya juga terkesan rapi dan kondusif. Karena di situ ada salah satu pos sapam, di sini juga untuk pembelian tiket, dikelola dengan baik dan tertib di sini. Alhamdulillah. Jadi insya Allah para pengunjung lebih merasakan nyaman dan dilayani dengan familiar, welcome di sini. Mari kita untuk lebih lanjut masuk dan mengadakan investigasi, tanya jawab kepada juru kunci yang ada di sana. Mari guys. Sekarang kita sudah mulai menapaki ke lingkungan bagian dalam, tapi masih ada intinya lagi. Itu adalah makam intinya di atas perbukitan. Kita akan menuju ke sana, guys. Jadi sekaligus kita berziarah sesuai dengan amalia atau keyakinan yang kita lakukan seperti biasanya. Ini adalah menuju ke tempat lokasi intinya. Seperti apa? Kita ke sana, guys. Jikalau ku merindukan keluhuran dulu kala, ku tembangkan nyanyi lagu dari gending Sriwijaya. Dalam seni ku nikmati bahagia Indonesia. Ku ciptakan kembali dari kandungan mahakala. Sriwijaya dengan asrama Agung Sang Maha Guru, tutur sabda Dharma Pala Sakya Kirti Dharma Kirti, berkumandang dari puncaknya si Guntang Mahameru, menaburkan tuntunan suci Gautama Buddha Sakti. Borobudur Candi Pusaka di zaman Sriwijaya, saksi luhur berdiri teguh kokoh sepanjang masa, memasyurkan Indonesia di daratan se-Asia, melambangkan keagungan sejarah nusa dan bangsa. Laman Sari berjenjangkan emas, berlaksri kesitra, angan kelam mualam bagai di surga Indralaya. Namun puji keturunan Maharaja Shailendra, mendengarkan iramanya lagu gending Sriwijaya. Jikalau ku merindukan keluhuran dulu
kalah. Ku Selamat siang guys, dimanapun kalian berada. nyanyi lagu Ini di lokasi Bukit Seguntang di Bukit Besar, Kota Palembang. Tadi sebelum kita ke Bukit Seguntang, kita ke makam Ratu Bagus Kuning. Kita orientasi lingkungan, kita lihat bagaimana sejarah-sejarah. Nantinya kita akan menemui juru kunci, kita akan ulik lebih detail mengenai sejarah yang ada di Bukit Seguntang. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu dengan Bapak Sulaiman, yang dimana beliau di sini adalah sebagai mewakili dari sesepuh juru kunci di makam keramat Bukit Seguntang Palembang. Nah, untuk menambah wawasan kita sebagai generasi muda tentang aset sejarah ini, kita ingin berdiskusi, ngobrol santai dengan Pak Sulaiman, Pak ya. Boleh. Mungkin kami mengganggu waktunya, Pak. Ingin menanyakan tentang riwayat sejarahnya yang ada di sini, Pak, gitu. Dan yang di sini sebenarnya siapa saja sini, Pak? Nah, jadi sebelum kita jelaskan secara mendetil tentang makam, kita jelaskan tentang letak geografis. Gitu, siap-siap, Pak. Jadi diperkenalkan, nama saya adalah Sulaiman. Saya adalah salah satu juru kunci Bukit Seguntang yang keempat. Yang keempat, Pak ya. Saya mulai tahun 96. Jadi lebih kurang 25 tahun. Siap. Lebih kurang, gitu. Kita menggantikan bapak menggantikan kakek, dan kakek menggantikan nenek. Nah, karena beliau meninggal muda. Ada sistem persilsilahan sini, Pak. Ya, sanad. Sanad. Jadi lebih kurang 25 tahun. Nah, Bukit Seguntang ini, kita kembali ke Bukit Seguntang. Iya, ya, Pak. Jadi Bukit Seguntang diambil dari bahasa nama bukit yang terombang-ambing, Oh, maknanya apa ya? atau bukit yang terapung-apung, Terapung-apung. atau bukit yang terkuntang-kuntang. Disebut Bukit Seguntang karena konon menurut cerita atau menurut historis, bukan story, karena banyak fakta dan sejarahnya nanti kita jelaskan. Iya, Memang di sekeliling ini merupakan lautan. dulunya, Pak ya. Nah, dulunya bukti otentik lautnya itu banyak ditemukan bangkai-bangkai kapal. Oh, Ada zaman dinasti Fosilnya. Ming, fosil, ada dinding kapal, dan ada kemudi yang panjang 11 meter. Dan sekarang diletakkan di Taman Museum Taman Purbakala Sriwijaya Tangga Buntung. oh, Tangga Buntung. Nah, belum Bisa. lagi ada kulit-kulit kerang, belum lagi keramik, belum lagi gerabah. Nah, kemudian ternyata kerikil-kerikil yang ada ini adalah hasil pengendapan air laut berdasarkan Badan Arkeologi, Dinas Pariwisata dan ekskavasi dari Jambi. Nah, berarti memang dulunya lautan. Nah, terus, yang Pak? pulau pertama timbul disebutlah Bukit Seguntang, dan namanya dulu Nusantara. Sebelum Nusantara Pulau Andalas. Iya, ya, masih Nusantara, Pak ya. Nusantara, kemudian Pulau Andalas. Jadi barulah setelah pisah Jawa Sumatera, kemudian terus Gunung Krakatau, terpisah Jawa Sumatera bentuk Selat Sunda. Maka Pecah. barulah ada Jawa Barat, Jawa Timur, Sunda, baru ada Lampung, Bengkulu. Dulu Nusantara. Nah, Bulat, konon yang bukit yang pertama timbul atau pulau yang pertama timbul disebut Bukit Seguntang. Artinya bukit Seguntang. terombang-ambing atau terapung-apung atau terkuntang-kuntang. Dikepung lautan. Luas bukit ini lebih kurang 12,8 hektar. Itu untuk di dalam, tapi kalau keseluruhan 14, hektar karena sama diukur sama luar. Karena di luar pagar masih ada tanah Bukit Seguntang, tanah taman wisata Secara globalnya, Pak. secara global. Sedangkan tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Jadi, kemudian Bukit Seguntang ini terletak di sebelah barat kota Palembang, jadi mudah diakses jalan. Mudah diakses. Lebih kurang 3 km dari jembatan Perak atau pusat kota. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih rapi, tertata dan kondusif itu, saudara-saudara. Gitu. Nah, kemudian kita kembali ke makam-makam yang ada di dalam Bukit Seguntang. Seguntang sini. Jadi yang pertama, semuanya ada 7 makam. 7 makam. Kita terangkan, jadi yaitu yang pertama ada Raja Sebentar Alam. Tokohnya. Tokoh yang nama aslinya Iskandar Zulkarnain. Nah, ada yang berpendapat Sebentar Alam ini adalah Parameswara. Nah, kemudian masuk Islam ganti nama Sultan Iskandar Shah dan menjadi Raja Malaka 1400 atau abad ke-14 sampai 15. Itu versi pertama. Cuman versi kedua mengatakan di sini keturunan dari
kerajaan Mataram Hindu, itu ada versi kedua. Era Hindu. Nah, kemudian versi ketiga keturunan dari kerajaan Majapahit terakhir, Parameswara. Jadi masih banyak versi tokoh. Nah, kemudian berdasarkan kesimpulan bahwa Si Gentar Alam itu dia hanya petilasan makom, bukan jasad. Bukan makam. Karena dilihat dari letak posisi makam tidak menghadap kiblat. Karena kalau Muslim walaupun dia baru pertama mengenal Islam, Dikiblatkan. tata cara penguburan pasti tahu. Kepala ke utara ditolehkan ke barat. Nah, seperti ini contohnya. Dan Iya, di sini ada yang menghadap kiblat dan ada yang tidak menghadap kiblat. Nah, diperkirakan yang menghadap kiblat itu makam, yang belum menghadap kiblat itu makom. Makom Makomnya. petilasan atau tapak, sedangkan makam ada jasad. Iya. Gitu. Dalam makna bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, makom dengan makam sama, makom sama muda. Makom itu ya makam. Tingkatan. Tapi dalam makna bahasa Indonesia berbeda. Beda, iya. Jadi ada makom, ada makam. Yang pertama ada Raja Si Gentar Alam, nama aslinya Iskandar Dzulkarnain, nama lainnya lagi Parameswara, nama lainnya lagi Sultan Iskandar Shah, banyak namanya. Oh, gitu. Nah, kemudian dua ada Putri Kembang Dadar, seorang putri cantik katanya. Namanya juga banyak. Ada yang memanggilnya Putri Bunga Melur, nama Islamnya Siti Soleha, Wan Sundari atau Wan Sundaria, atau gelarnya Putri Kembang Dadar. Itu makamnya di belakang warna hijau. Dan konon cerita meninggalnya masih belum bersuami atau masih gadis atau Masih lajang. Jadi putri melambangkan anak raja, kembang itu paling cantik atau bunga, bunga desa. Sedangkan dadar itu ilmunya tahan diuji atau tahan digembleng atau tahan sudah di melalui pendadaran. Oh, Sudah melalui diklat kalau gemblengan, Pak ya. Kalau dulu melalui padepokan mungkin kan. Jadi sudah digembleng. Nah, terus terhenti di Putri Kembang Dadar, Pak. Yang kita juga pernah melihat filmnya Legenda itu, Pak ya. Iya. Apa memang benar apa adanya seperti itu yang diceritakan di film, atau memang cuman sekedar kembangan seni itu, Pak? Gitu. Kalau kita lihat memang ada campur kembangan seni karena cerita itu banyak versi dan sumber. Oh, iya. Banyak sumber. Nah, Bukan satu sumber. Jadi dia memakai sumber yang mana? Iya. Jadi banyak versi dan sumber. Jadi di Putri Kembang Dadar ini banyak versi dan sumber. Rujukannya ya, Pak. Rujukannya. Pertama ada dalam salah satu sejarah yang dikarang oleh Tun Sri Lanang, orang Malaysia. Malaysia. Malaysia dia menulisnya tahun 1612. Tun Sri Lanang dimakamkan di Aceh karena kedekatannya dengan Portugis, dianggap dia membelot padahal dia mempelajari kelaman Portugis. Oh. Nah, jadi makanya dia diasingkan di Aceh dan makamnya di Aceh. Siasatnya. Dan Tun Sri Lanang menulis salah satu buku, nama bukunya atau nama kitabnya Kitab Sulalatus Salatin. Bisa di ini nanti. Bahkan sudah diakui UNESCO, berarti sudah masuk sejarah dunia 90%. Iya. Walaupun ada pro dan kontra. Nah, nanti buka di YouTube ada Kitab Sulalatus Salatin. Oh, gitu, iya. Nah, kata Tun Sri Lanang, kita kembali ke sini, di Bukit Siguntang, maksudnya di sini kan, telah turun manusia setengah dewa bernama Sang Sapurba, bergelar Sang Nila Utama dengan dua orang saudaranya Krishna Pandita dan Nila Pahlawan. Nah, ya mungkin ahli sejarawan mengatakan Sang Sapurba itu tidak lain adalah Si Gentar Alam. Sedangkan Krishna Pandita dan Nila Pahlawan adalah Bagus Karang dan Bagus Kuning. Krishna tengah-tengah ya. Nah, kemudian dalam sejarah Melayu, dalam paragraf kedua, masih Kitab Sulalatus Salatin tadi, ini bukan cerita saya, ini isi kisah Referensi. Kitab Sulalatus Salatin. Saya hanya menjabarkan. Dalam paragraf kedua, di Melayu ada putri cantik jelita bernama Wan Sundari atau Wan Sundaria, atau katakanlah Putri Kembang Dadar. Putri penguasa bernama Demang Selebar Daun. Nah, makanya kita lihat ada jalan Demang Lebar Daun. Iya. Lang-lang lebar. Anak penguasa di Tanah Melayu atau di Nusantara. Nah, singkat cerita menikah lawan Sundari dengan Sang Sapurba tadi atau Sang Nila Utama. Iya. Karena tidak ada satu perempuan pun yang sanggup menikah. Karena apabila menikah pasti perempuan tersebut akan kena penyakit yang tidak kunjung sembuh, penyakit aneh. Nah, karena pengaruh dari kesaktian Sang Sapurba. Karena istilah kita tidak seimbang, tidak cocok. Iya. Hanya Wan Sundari lah atau Putri Bunga Melur lah atau Wan Sundaria lah yang sanggup Pamornya. menikah. Nah, dari pernikahan ini menurunkan raja-raja di tanah Melayu. Putra pertama bernama Sang Nila Utama menjadi raja di Kepulauan Riau, Pekanbaru sekarang. Nah, terus Putra gitu. kedua bernama Tribuana menjadi raja di Tumasi, Singapura. Oh, Singapura. Putra ketiga tadi baru bernama Parameswara menjadi raja di Malaka, masuk Islam ganti nama Sultan Iskandar Shah. Oh, gitu. Abad 14 atau 400 itu. Nah, jadi raja-raja di tanah Melayu diturunkan dari Bukit Siguntang. Ini menurut cerita Kitab Sulalatus Salatin. Iya, referensi kitab Bukan itu, Pak cerita ya. saya. Benar.
Nah terus Pak, secara dari similitas saya dengar tadi, nama-nama dari si Gentara Alam dan sebagainya memiliki nama Islam Pak ya. Berarti beliau ini sudah istilahnya sejarahnya itu di masa Hindu atau Hindu peralihan Islam atau Buddha peralihan Islam atau sudah Sebetulnya era Islam ya? sebetulnya bukan Hindu peralihan Buddha atau peralihan itu. Tiga agama samawi, agama besar ini bersamaan, Hidup di sini. berkembangnya bersamaan. Dan yang mulia sendiri peralihan Pak ya? Peralihan. Mengalami. Kemudian kita kembali ke belakang dikit. Zaman Sriwijaya, tadi kan abad 14, tapi Sriwijaya abad 7. Nah, di situ kan kerajaan Sriwijaya itu berdiri abad 7. Iya, Raja iya. pertamanya bernama Dapur Tahyang Dapur bergerak di Tahyang. Jayanasa, masuk dari Minanga dan mendarat di Utara. Ah, ah. Itu membawa 20.000 pasukan paruh terang atau bulan terang 604 Saka dan Masehi 682. Tadi. Buddha Pak ya? Raja Sriwijaya itu ada yang Hindu dan ada yang Buddha. Ada yang Hindu dan yang Buddha. Kemudian ada prasasti, itu disebut prasasti Kota Kapu, prasasti Kebutuhan Bukit, dan prasasti Daputa Selendra. Pernikahan Putri Sriwijaya dengan anak Semaratungga yang Borobudur menurunkan Balaputra Dewa. Dan itu dari kalau itu memang ada cerita historisnya, bukan mitos atau karang-karangan story cerita biasa. Bahkan saya pernah dengar Pak, kalau ingin mendalami tentang keilmuan Buddha yang dari luar negeri itu ada yang sampai ke sini ke Sakyakirti atau kemana gitu. Sebetulnya Buddha yang asli itu pendeta Ixing atau Ixing dari Cina, dari Tibet, belajarnya di Nusantara. Dia Iya, menyebutnya bukan Sriwijaya tapi menyebutnya Siliposi. Nusantara. Ada kerajaan tapi dia menyebutnya Siliposi. Iya, iya, iya. Nah, dia datang tahun 671. Sebelum melanjutkan kenalan India, dia belajar 6 bulan dan belajar huruf Sanskrit, huruf Pallava. Palawa. Kemudian dia melanjutkan education atau S2-nya ke Nalanda India 2 tahun dan pulang lagi menyusun buku baru ke Cina lagi. 671. 671 berarti apa 7? Kalau menggunakan tulisan Sanskrit berarti ada benang merah juga dengan ajaran Jawa Pak ya? Anacaraka itu. Sebetulnya itu awal gabungan karena masuknya pengaruh India. Sriwijaya. Sriwijaya. Sriwijaya itu Buddha, Hinayana, Tantrayana dan Mahayana. Oh, aliran Sedangkan di Buddhanya. Jawa kan ada 2 wangsa Salendra dan wangsa Sanjaya. Sanjaya beragama Hindu Siwa Hindu Siwa. yang didirikan oleh Ratu Sanjaya. Itu bisa dicari di ada prasasti Kalasan, prasasti Cenggal dan Mandiasi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kerajaan Mataram Hindu disebut kerajaan Medang atau kerajaan Mataram kuno atau Tarus Bawah Sunda pertama sebelum kerajaan Prabu Siliwangi. Gitu Pak ya. Makanya ada Mataram Hindu, kemudian nanti ada Mataram Islam. Oh, saya pikir Pak, Sriwijaya ini istilahnya kayak persatuan kerajaan-kerajaan. Berarti sebenarnya yang mulia ini sendiri berdiri sebelum eranya Sriwijaya Pak ya? Enggak, Sriwijaya itu dari abad 7 sampai abad 12. Kalau yang kita hasil yang kita simpulkan, rute Sriwijaya itu 1183, mulai dari Thailand, Kamboja, kemudian satu-satu melepaskan diri Champa karena serangan Raja Palamandala di situ. Iya, iya. Di bandar-bandar Singapura. Kemudian satu-satu melepaskan diri. Nah, Sriwijaya tersudut. Pecahlah menjadi 3 kerajaan, Dharmasraya, Pagaruyung dan Palimpong atau Palembang. Untuk beliau sendiri? Sedangkan di Jawa berdiri kerajaan Singasari. Singasari belum. Oh, setelah era yang Singasari abad 11. Singasari didirikan oleh siapa Tunggal Ametung Kenedes, berakhir di tangan Kertanegara kan. Kertanegara tumbang direbut oleh Jaya Katuang, pindah ke Kediri. Kediri tumbang baru berdiri Majapahit. Dibangun oleh Raden Wijaya, Jaya Negara, Tunggabuana Dewi, Hayam Buruk dan sampai Brawijaya 5 kan. Brawijaya 5. Baru itu Majapahit 1478 baru berdiri Demak. Nah, untuk beliau ini sendiri Nah, kerajaannya masa apa? peralihan dari Majapahit ke Demak. Oh. 1400 sampai 1500 abad 15. Nama kerajaannya apa beliau? Nah, itulah maksud dia menyebutnya kerajaan itu dulu banyak. Ada yang dipimpin oleh Arya Damar. Arya Damar. Nah, dia menyebutnya kerajaan Palembang. Palembang. Pak Arya Damar kemudian masuk Islam ganti nama Arya Bila atau Arya Bila. Nah, kemudian di Padang setelah runtuh Dharmasraya berdiri kerajaan Pagaruyung. Rajanya Aditya Warman. Oh. Itu masih keturunan dari Singasari juga. Berarti independen ya nih Pak ya? Iya, Nggak berpayung dengan nama Majapahit atau apa itu enggak ya? Jadi Sriwijaya pas sudah runtuh abad-abad 12 sudah tidak ada lagi. Sriwijaya itu artinya kemenangan yang gemilang.
Oh, Sriwijaya itu Jaya. kejayaan atau kemenangan yang gemilang. Sri adalah Sriwijaya. kemakmuran ya. Kemakmuran bisa diartikan, tapi yang jelas kemakmuran atau kejayaan yang gemilang atau kemenangan yang gemilang. Pencapaian yang pernah ya. Jadi